Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi, yang sudah terpecahkan maupun yang masih menjadi misteri. Semua kasus yang kita bahas di channel ini selalu mengacu kepada pemberitaan yang telah tersebar di media dan di media sosial. Jadi apa yang kita sampaikan di channel ini tidak ada yang kita rubah, tidak ada yang kita kurangi, tidak ada yang kita tambahi, dan tentunya tidak ada yang kita lebih-lebihkan. Semua sesuai fakta dan sesuai yang diberitakan oleh media-media resmi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya kita semakin semangat untuk bikin konten-konten membahas tentang kasus-kasus kriminal. Kita upload setiap hari Senin dan Kamis, jadi jangan lupa selalu stay tune ke channel Kertas Hitam. Kalau teman-teman ingin request tentang kasus apa yang akan dibahas, bisa DM ke Instagram kita di bawah ini. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang pernah viral yang terjadi di Indonesia, tepatnya di daerah Jombang. Bagaimana ceritanya? Saksikan setelah yang satu ini. Pembunuhan di hutan Kabuh, Jombang. Antara misteri, kronologi, dan bagaimana konsekuensi hukumnya. Di balik rimbunnya pohon jati di kedamaian Sendang yang tersembunyi, sebuah tragedi mengoyak sunyinya hutan Kabuh di Jombang. Ini cerita tentang seorang remaja yang pada sebuah malam yang berujung maut dan proses panjang dalam pencarian keadilan. Kabuh, Kecamatan Utara di Kabupaten Jombang, yang dikenal dengan hutan jatinya, sendang alami, dan perbukitan kapur. Pada bulan Januari 2025, salah satu peta hutan di wilayah Desa Marmoyo menjadi saksi penemuan jasad seorang remaja yang mengagetkan warga. Pada hari Minggu siang, 19 Januari 2025, seorang pencari rumput menemukan jasad laki-laki dalam kondisi tengkurap di salah satu peta hutan di Dusun Randualas, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh. Kondisi mayat dan lokasi penemuan segera menarik perhatian warga dan polisi setempat. Jenazah yang awalnya tanpa identitas, mengenakan hoodie hitam dan celana jeans. Polisi mengevakuasi jenazah ke RSUD Jombang untuk pemeriksaan forensik dan autopsi. Sepekan kemudian, identitas korban berhasil terungkap berkat laporan keluarga yang melaporkan kehilangan salah satu anggotanya. Korban diidentifikasi umur 19 tahun asal Krian, Sidoarjo. Hasil otopsi tim forensik menunjukkan adanya luka serius di kepala, 6 luka robek yang kemungkinan besar disebabkan pukulan benda tumpul, serta indikasi bahwa korban mendapat perlakuan kekerasan sebelum meninggal. Ada juga indikasi mayat belum lama berada di lokasi saat ditemukan, yaitu kurang dari 24 jam, menurut penyidik awal. Penyidikan polisi berlanjut dan dalam beberapa waktu, 6 orang ditangkap terkait pembunuhan ini. Penyidik menemukan bukti bahwa korban sempat dicekoki minuman beralkohol oleh para pelaku dan mengalami penganiayaan yang berujung pada kematian. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, motif awal kelihatan muncul adanya pertikaian di antara kelompok. Modul penyidikan menyebutkan ada keterlibatan beberapa remaja dalam aksi yang kemudian bereskalasi menjadi hal yang tragis ini. Dari 6 tersangka, 3 diantaranya masih berstatus anak-anak. Kasus ini berlanjut ke meja hijau. Para terdakwa menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jombang. Putusan hakim memutuskan hukuman berbeda bagi masing-masing terdakwa. 2 pelaku utama dijatuhi hukuman penjara yang berat, sedangkan beberapa terdakwa lain, termasuk yang masih berstatus anak, mendapatkan putusan berbeda sesuai dengan usia dan peran mereka dalam peristiwa ini. Perbedaan vonis menimbulkan reaksi yang beragam. Beberapa pihak menilai hukuman berat lebih ditegakkan kepada otak perkara, sementara pihak lain mempertanyakan keringanan bagi terdakwa tertentu. Proses hukum juga menunjukkan kompleksitas ketika ada pelaku di bawah umur. Kematian korban meninggalkan duka bagi keluarga. Pertanyaan tentang motif, tentang perlindungan anak muda, dan tentang keselamatan pada malam hari terus mengganggu warga. Kasus ini juga memicu diskusi publik tentang pergaulan remaja, tentang pengaruh minuman keras, dan peran keluarga serta sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap anak, terutama di luar jam sekolah. Dari kasus ini kita belajar mengambil beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya komunikasi keluarga dan perhatian pada perilaku anak remaja.
Pentingnya orang tua dan anak dalam menjaga komunikasi, selalu in touch, selalu connect dan tahu keberadaan anak dimanapun mereka berada, terutama di jam-jam luar sekolah. Kedua, peran cepat polisi dan forensik dalam mengungkap fakta. Ketiga, bahwa penanganan pelaku anak memerlukan pendekatan berbeda antara pembinaan dan pertanggungjawaban pidana. Dan dari sinilah sebenarnya kompleksitas yang dihadapi oleh para hakim dalam menentukan putusan di dalam kasus ini. Selain itu, masyarakat perlu sadar bahwa lingkungan yang tampak sepi biasanya berpotensi menimbulkan bahaya. Pengawasan komunitas, penerangan jalan, dan jalur komunikasi cepat ke aparat dapat mencegah tragedi serupa untuk bisa terjadi kembali. Tragedi di hutan Kabu adalah pengingat pahitnya bahwa suatu malam yang salah dapat merenggut masa depan seorang anak. Bukan hanya soal hukum yang harus ditegakkan, tapi juga soal pencegahan, soal membangun lingkungan yang aman, membangun peduli dan kepekaan di masyarakat. Jika Anda tergerak, bagikan video ini. Beritahu orang-orang terdekat Anda, mari kita bantu untuk mencegah tragedi serupa. Cegah supaya anak-anak di sekitar lingkungan kita tidak terjerumus pada hal-hal yang berbau-bau negatif seperti miras, seperti kekerasan, seperti narkoba, dan lain-lain. Apabila kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan lonceng supaya selalu stay tune ke channel Kertas Hitam. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel ini karena setiap Senin dan Kamis kita selalu upload video-video baru. Kalau teman-teman pengen request tentang kasus apa yang ingin dibahas, bisa DM ke Instagram kita di bawah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Thank you for watching.